Puji syukur nomor 628. Do, re, mi. Salam bagimu Maria, putri yang penuh berkah, kau dimuliakan di surga, kau bagaikan malaikat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Pleala Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang-orang mati. Mari pada peristiwa mulia yang pertama ini, kita berdoa untuk rahmat keselamatan bagi saudara-saudari kita yang telah menghadap hadirat Tuhan, mereka yang meninggal karena virus corona,
sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Mari pada peristiwa mulia yang kedua ini kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang menderita karena virus corona, mereka yang sementara dirawat. Semoga mereka senantiasa diberikan ketabahan, kekuatan, dan moga-moga mereka pula diberikan kesembuhan agar dapat menjalani kehidupan mereka sebagaimana yang mereka rindukan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu,
terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Mari pada peristiwa mulia yang ketiga ini, kita juga berdoa untuk memohon Roh Kudus agar senantiasa menyertai dan menuntun saudara-saudari kita yang dikaruniai kemampuan untuk menemukan obat-obatan bagi penyakit. Semoga saudara-saudari kita yang dikaruniai kemampuan untuk menemukan obat sungguh dimampukan untuk menemukan obat khususnya bagi virus corona, agar pandemi virus corona ini dapat lebih cepat lagi diatasi dan masyarakat dunia boleh menjalani kehidupannya dengan baik. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Mari dalam peristiwa mulia yang keempat ini kita berdoa untuk pemerintah, pimpinan agama, dan siapa saja yang dengan itikad baik berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Semoga kebijakan demi kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemerintah dan pemimpin agama sungguh mempertimbangkan dengan baik kehidupan masyarakat agar di dalam menghadapi wabah virus corona ini masyarakat dapat menjalani kehidupannya tidak di dalam kesulitan tetapi tetap di dalam kehidupan yang baik. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Maria dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Mari pada peristiwa mulia yang kelima ini kita berdoa untuk seluruh masyarakat dunia, terlebih khusus bagi segenap umat di paroki kita, paroki Kristus Raja Andalas ini, agar senantiasa di dalam kehidupan masing-masing diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, terlebih di dalam kehidupan menghadapi pandemi virus corona ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Ya Bunda Maria, Bunda Gereja, Bunda umat beriman, kami bersyukur kepadamu. Engkau mendengarkan harapan dan kerinduan kami yang kami sampaikan kepadamu lewat doa rosario ini. Semoga Engkau menyampaikannya kepada putramu untuk mendatangkan sukacita hidup bagi kami bersama. Kita doakan doa Ratu Surga, puji syukur nomor 16. Ratu Surga, bersukacitalah, haleluya, sebab Ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu Juga turunlah berkat Allah bagi kita, bagi doa dan harapan kita bersama dengan Bunda Maria di dalam seluruh kehidupan kita selanjutnya, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan demikian ibadat rosario kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Maria, dengan pujian syukur serta nyanyianku, terpilihlah Engkau, dipanggillah Engkau menjadi Bunda Yesus, Sang Juru Selamatku. 2. Dengan sebulat hati kau terima
jadi Bunda Yesus, Sang Juru Selamatku. Terpujilah Engkau di seluruh dunia, Engkau tetap setia selama hidupmu. Satu. Puji syukur 440. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Pada malam hari ini kita merayakan Ekaristi Kudus dalam rangka merayakan hari Minggu Paskah ke-6. Dan kalau kita sudah merayakan Minggu Paskah ke-6 berarti sebentar lagi kita merayakan kenaikan Tuhan. Pada kesempatan ini, lewat sabda-sabda Allah, kita diajak untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa kita yang seringkali menuntut pertolongan penyertaan Tuhan diajak untuk juga menyadari bagaimana kita harus setia dan percaya kepada Allah, melakukan perintah-perintahnya dengan taat. Dan dengan demikian kita akan mengalami dalam kehidupan kita berkat dan pertolongannya. Pada kesempatan ini, perayaan kudus ini kita juga mempersembahkan seluruh harapan-harapan kita untuk pemulihan bumi kita ini, khususnya dari wabah virus corona ini. Semoga dengan cepat virus corona ini dapat dihalau dari bumi dan bangsa manusia dapat menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Karena itu agar layak pantas perayaan kudus ini, mari di hadapan Allah kita sadari salah dosa kita akui dan mohon pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pewarta dan pelaksana cinta kasih kepada Allah dan kepada sesama. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah yang menanamkan cinta kasih di hati kami agar mematuhi perintah-perintah-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau tidak mau meninggalkan kami seperti anak yatim piatu, maka Engkau mengutus roh cinta kasih kepada kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan
yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah mati. Ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pandanglah umat-Mu yang sedang berhimpun ini, dan curahilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Semoga dengan pencurahan Roh Kudus itu, kami dapat melaksanakan hukum kasih yang diperintahkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak mendengarkan pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa daerah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Pujilah Allah, haleluya, haleluya.
sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Seluruh bumi memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang berjalan kaki menyeberang sungai. Oleh sebab itu, kita bersuka cita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada setiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Siapa yang mengasihi aku akan hidup menurut sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes.
Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu akan melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu di dalam aku, dan aku ada di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh memahami sabda Yesus ini yang disampaikan kepada para muridnya pada malam perjamuan terakhir, maka kita sebagai orang-orang yang beriman sungguh bahagia. Karena apa? Karena Yesus sendiri menjanjikan bahwa Ia akan menyertai kita selama-lamanya lewat Roh Kudus. Lalu persoalannya adalah bahwa apa tujuan dari penyertaan itu? Atau apa arti dari penyertaan Yesus dengan mengutus Roh Kudus-Nya? Kalau dalam Injil yang kita dengarkan ini yang ditujukan kepada para rasul yang terjadi pada saat mereka mengadakan perjamuan malam terakhir. Nah, kita tahu bahwa ketika perjamuan malam terakhir, namanya juga perjamuan malam terakhir, berarti sudah dekat waktunya Yesus akan kembali kepada Bapanya. Dan itu artinya para murid akan kehilangan sosok pribadi yang selama ini mendampingi mereka, mengajar mereka, dan menjadi panutan bagi mereka, para murid ini, di dalam menjalani tugas-tugas pewartaan bersama dengan Yesus. Nah, sementara Yesus tahu persis bahwa para murid akan menghadapi atau mengalami berbagai macam kesulitan, tantangan, bahkan mungkin penolakan, pengejaran
di dalam pewartaan mereka selepas Yesus bersama dengan mereka. Kita lihat saja dalam bacaan pertama, dalam Kisah Para Rasul, bagaimana dikisahkan para murid atau para rasul yang mewartakan atau menjadi saksi Kristus ini mengalami penolakan, pengejaran. Dan dikisahkan dalam bacaan pertama tadi bahwa waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, dikatakan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria memberitakan Mesias. Jadi Filipus salah satunya, yang lain masih tetap tinggal di Yerusalem. Tetapi Filipus yang dalam kisah bacaan pertama tadi pergi ke Samaria, lalu menjadi saksi memberitakan Mesias di sana. Dan dikatakan setelah Filipus memberitakan dan melakukan tindakan-tindakan sebagaimana juga dilakukan oleh Yesus dalam perjalanan hidupnya, lalu banyak orang Samaria percaya, banyak orang Samaria memberi diri dibaptis. Nah, bukan berarti tanpa tantangan, tanpa halangan. Filipus menghadapi berbagai macam tantangan dan halangan, tetapi ia dengan tuntunan Roh, ia mewartakan Kristus. Ia memberi kesaksian tentang Mesias, dan dengan itu ia beroleh buahnya dengan banyaknya orang-orang Samaria yang mau dibaptis. Dalam bacaan kedua juga sangat jelas. Di sana diungkapkan bagaimana dalam surat pertama Rasul Petrus ini dikisahkan bagaimana para rasul itu diajak untuk tetap bersiap sedia setiap saat untuk memberi pertanggungan jawab atas apa? Atas harapan yang mereka pegang teguh di dalam kehidupan mereka sebagai murid-murid Kristus. Dan apa harapannya? Adalah harapan akan kehidupan yang kekal. Itulah yang mereka wartakan di dalam pewartaan para murid. Dan dikatakan mereka harus memberi pertanggungjawaban. Artinya apa? Mereka setelah percaya Yesus dan mau mengikuti Yesus, mereka harus memberi kesaksian tentang Yesus. Apapun alasannya, apapun yang harus dihadapi. Dan mereka mewartakannya. Dan mereka mewartakannya bukan seturut dengan apa yang mereka mau, apa yang mereka kehendaki, tetapi seturut dengan apa yang Tuhan sendiri mau. Dan karena itulah para murid diberikan Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah yang akan menuntun mereka, mengingatkan mereka akan apa yang telah dikatakan oleh Yesus, akan apa yang telah dilakukan oleh Yesus selama hidupnya, dan itulah yang mereka harus lakukan, itulah yang harus mereka wartakan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak lari dari apa yang dikehendaki oleh Yesus sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dan karena itu dalam kecemasan, kekhawatiran akan pewartaan para murid ini, Yesus menjanjikan roh kebenaran yang akan menolong, yang akan menyertai, yang akan menunjukkan jalan yang benar, yang akan mengingatkan apa yang harusnya dilakukan. Nah, saya kira janji Yesus ini tidak berlaku hanya kepada para murid, tetapi juga berlaku kepada kita yang mengimani Yesus atas pemberitaan, atas pewartaan, atas kesaksian para rasul, para murid. Janji roh kebenaran yang akan diberikan oleh Yesus adalah juga janji kepada kita. Nah, cuma saja kadangkala bertolak belakang dengan apa yang kita kehendaki.
Seringkali kita, karena kita percaya kepada Kristus, lalu kita mengatakan, saya memohon, saya meminta Tuhan menolong saya. Ya kan? Tidak ada orang yang tidak meminta kepada Tuhan pertolongan, penyertaan, berkat. Tetapi tidak semua orang ketika meminta kepada Tuhan sungguh sadar apa yang sesungguhnya harus terlebih dahulu dilakukannya. Kadang-kadang kita lebih cepat meminta pertolongan Tuhan, tetapi kita tidak sadar akan tanggung jawab kita, kewajiban kita. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil hari ini? Kewajiban kita, tanggung jawab kita adalah mengasihi Yesus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberi kepadamu seorang penolong. Jadi Yesus tidak memulai dengan kata-kata, aku akan meminta kepada Bapa supaya Ia memberikan kepadamu seorang penolong, lalu mengasihi Dia. Tidak, tetapi Yesus mengawalinya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Jadi ini tuntutannya. Dalam dunia kita sekarang ini begitu banyak kita melihat atau mungkin juga mengalami tawaran-tawaran yang menggiurkan, bonus lah, hadiah lah, dan lain sebagainya. Tetapi di balik dari tawaran itu mesti ada suatu tuntutan, ya kan, yang berlaku. Tanpa tuntutan itu, maka bonus itu pasti tidak akan kita terima. Ya misalnya saja, kalau ya YouTube misalnya, ya kan, sekarang banyak orang tergiur dengan YouTube. Karena memang penghasilan YouTuber kalau bagus lumayan besar. Tetapi kan di YouTube ditentukan batas minimum 1.000 subscribers, lalu berapa ribu jam tayang atau ditonton, lalu berhak mendapatkan ya imbalan dari YouTube. Dan saya kira hal-hal yang kecil seperti itu. Sekarang dunia bisnis juga yang yang ada kaki-kakinya, apakah itu? Multi level kan? Ya. Kalau tidak banyak pendukungmu, maka kamu tidak akan dapat bonusnya. Tetapi semakin banyak pendukungmu, maka semakin besar juga bonusnya. Nah, kadang-kadang kita hanya berpangku tangan menginginkan bonusnya. Kapan didapat? Apakah bonus itu ada atau tidak? Ada. Tetapi apakah kita berhak mendapatkannya? Tergantung dari kita. Nah, mungkin bisa kita perbandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Apakah pertolongan? Apakah berkat? Apakah karunia dari Allah itu ada atau tidak? Ada. Tapi apakah kita mengalaminya? Apakah kita menerimanya dalam seluruh kehidupan kita? Ya belum tentu. Tergantung kita. Apakah kita mau menerimanya atau tidak? Kalau kita mau menerimanya, Yesus mengatakan, kamu harus mengasihi aku dan melakukan segala perintah-perintahku. Itu saja tuntutannya Yesus. Nah, kadangkala itulah yang saya katakan tadi, kadangkala kita menuntut pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, tetapi kita tidak melakukan apa yang menjadi tuntutan Tuhan bagi kita. Percaya kepadanya, setia dan taat melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang telah diperjuangkan oleh para murid. Bahwa dalam memperjuangkan kesetiaan, percaya kepada Yesus dan melakukan perintah-perintahnya, tidak mudah. Seringkali mengalami kesulitan, penolakan, pengejaran. Tetapi ternyata mereka dengan setia, mau tetap percaya, mau tetap melakukan kehendak Allah dengan setia dan taat
dalam seluruh perjuangan kehidupan mereka, dan mereka berhak memperoleh pertolongan dari Allah. Dan itulah yang para murid telah lakukan karena ia telah melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus dalam seluruh perjuangan hidupnya telah dengan setia melakukan perintah-perintah Bapa. Bahkan ketika harus berhadapan dengan penderitaan yang luar biasa, harus disiksa dan disalibkan, tetapi ia setia melakukan semuanya itu karena ia sadar bahwa apa yang dia lakukan bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari Allah. Itulah perintah Bapaknya. Ia lakukan dengan setia, dengan taat sampai wafat di kayu salib, dan karenanya Allah mengaruniakan kemuliaan kepadanya. Para murid dijanjikan Roh yang menolong mereka. Kita yang mengimani Kristus karena pemberitaan kesaksian para murid, kita dijanjikan Roh yang menuntun kita, menolong dalam seluruh perjuangan hidup kita. Nah, refleksi kita bersama adalah, apakah kita sudah mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita? Lalu kalau kita tidak mengalaminya, mungkin ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang Yesus sendiri janjikan itu. Bahwa untuk mendapatkan pertolongan itu, kita harus mengasihi Dia. Dan mengasihi Yesus adalah dengan percaya dan taat melakukan perintah-perintahnya dalam kehidupan kita. Nah, semoga sabda Allah ini memberikan kita peneguhan di dalam menjalani kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Semoga kita mau terus dengan taat setia percaya kepadanya, bahkan di dalam seluruh perjuangan hidup kita, meskipun mungkin kita mengalami berbagai macam tantangan, cobaan, kegagalan-kegagalan, bahkan mungkin penderitaan-penderitaan, tetapi kita tetap setia mau mengasihi Dia dengan melakukan perintah-perintahnya di dalam kehidupan kita, agar kita sungguh memperoleh janji Kristus, yakni seorang penolong yang lain adalah Roh kebenaran yang menuntun kita kepada kemuliaan Kristus. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Allah ini, mari kita dengan penuh kepercayaan menyatakan iman kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dengan doa syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Umat menjawab, utuslah Roh-Mu ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu memperbarui kami umat-Mu ya Tuhan. Utuslah Roh Kudus-Mu memperbarui kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi Gereja Kristus, ya Bapa, dampingilah gereja-Mu dalam menantikan dan menerima janji Kristus akan Roh Kudus, sehingga semakin teguhlah iman
kasih, dan pengharapan kami dalam mewartakan karya kasih-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon, utuslah Roh Kudus-Mu memperbaharui kami umat-Mu, ya Tuhan. Bagi persoalan-persoalan besar dunia dewasa ini, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi setiap langkah hidup kami, sehingga kami selalu menghormati martabat pribadi manusia dan siap sedia membukakan kesempatan-kesempatan hidup bagi semua orang. Marilah kita mohon, utuslah Roh Kudus-Mu memperbaharui kami umat-Mu, ya Tuhan. Bagi semua yang menderita, ya Bapa, teguhkanlah pengharapan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Semoga mereka dapat menemukan dan mengalami kasih-Mu melalui kebaikan hati banyak orang yang mengasihi mereka secara tulus. Marilah kita mohon, utuslah Roh Kudus-Mu memperbaharui kami umat-Mu, ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga berkat perayaan Ekaristi ini kami semakin rukun bersatu dalam kata dan karya penyelamatan. Marilah kita mohon, utuslah Roh Kudus-Mu memperbaharui kami umat-Mu, ya Tuhan. Mari kita juga sampaikan permohonan atau intensi pribadi atau keluarga kita masing-masing, teristimewa di dalam menghadapi pandemi virus corona ini. Dan kita juga mengingat mendoakan saudara-saudari kita yang meminta kita bantu dengan doa. Khususnya bagi Ibu Justina Salea Marilalan yang sedang sakit. Semoga senantiasa diberikan ketabahan dan kekuatan agar dari waktu ke waktu boleh semakin mengalami kesembuhan dan pada akhirnya sungguh dapat menjalani kehidupan yang telah dipercayakan Allah kepadanya. Allah Bapa yang Maha Baik, ulurkanlah tangan kasih-Mu bagi hamba-Mu Ibu Justina Salea Marilalan dan bagi saudara-saudari kami yang sakit. Semoga mereka mengalami kekuatan-Mu dan mereka boleh pulih dan dengan penuh sukacita dalam tuntunan dan pertolongan-Mu menjalani kehidupan mereka. Marilah kita mohon, utuslah Roh Kudus-Mu memperbarui kami umat-Mu, ya Tuhan. Allah Bapa kami, sebelum sengsaranya Putra-Mu telah mendoakan para murid agar mereka bersatu seperti Engkau dan Dia satu adanya. Berilah kami kekuatan Roh Kudus-Mu untuk bekerja sama membangun persatuan atas dasar cinta kasih di dalam Dikau dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Lagu persembahan puji syukur 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus
Yesus Putramu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima roti dan anggur persembahan kami ini. Kami mohon teguhkanlah kami dalam cinta kasih-Mu, dan perbaharuilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Persembahan ini kami aturkan pula untuk memohon rahmat keselamatan bagi saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, dan juga untuk kesembuhan hamba-Mu Ibu Justina Salea Marilalan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudahlah Kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan Sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Teristimewa pada masa Paskah ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Ia menggenapi kurban-kurban perjanjian lama. Dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, Ia bertindak serentak sebagai imam altar dan kurban. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu Paskah ke-6 ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan umat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini, kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata,
terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu dan bersamamu. Percampuran Tuhan Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya,
tetapi bersabdalah saja, maka maka saya saya akan akan sembuh. sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih, segenap umat yang mengikuti Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming, tiba saatnya kita masuk dalam liturgi komuni. Namun karena kita tidak dapat menerima tubuh Kristus secara fisik, maka dengan ini kita mendoakan doa komuni spiritual sebagai tanda kesatuan kita dengan Kristus. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku, sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, mari kita berdoa untuk mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rogus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi santapan surgawi, yakni tubuh Kristus Putramu. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami untuk menolong dan membimbing kami di jalan Putramu sampai pada kehidupan yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Turunlah berkat Allah bagi kita, bagi keluarga masing-masing, dengan segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan kita, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, segenap umat yang merayakan Ekaristi Kudus dari rumah masing-masing, perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita diutus. Amin. Dengan